Selamat pagi Mutiara Iman Kompas TV. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya Mustar MPDI akan menjelaskan tentang apa itu iman, Islam dan ihsan. Orang meyakini bahwa Islam itu ada, tentu iman dulu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab Imam An-Nawawi dijelaskan bahwa al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi orang meyakini Islam itu ada, bahwa meyakini Islam itu menjadi agama yang diyakini adalah pertama adalah hendaklah ia mengimani. Orang yang beriman itu luar dari logikanya. Yang mengimani, meyakini sesuatu itu adalah bagian baik daripada agama yang dipilihnya. Maka pentingnya iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa ciri daripada orang beriman ini, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, alladzina yu'minuna bil ghaib, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, alladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa orang yang mengimani Islam itu ciri-cirinya yu'minuna bil ghaib, yaitu dia beriman kepada yang gaib, yang tidak nampak. Makanya orang Islam meyakini bahwa adanya Allah, adanya hari kiamat, itu menjadi bagian daripada keyakinan terhadap Islam tersebut. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh barokah ini, yang kedua yaitu Islam. Agama Islam itu dari pondasi 5 pondasinya. Yang pertama adalah syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yaitu bersyahadat. Setelah dia mengimani, maka bersyahadat. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan orang yang sudah berislam, yang sudah meyakini bahwa agama Islam, agama yang dipilihnya menjadi agama yang terbaik, maka dia hendaklah iqamas sholat. Jadi kalau orang Islam tidak sholat, maka diragukan keislamannya. Karena kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat tersebut, faqad aqamaddin, maka dia mendirikan agamanya. Maka tidak heran kalau agama ini tidak runtuh dengan orang lain, tetapi dengan orang Islam sendiri. Karena apa? Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di saat sholat ini menjadi pondasi, wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut, faqad hadamaddin, maka dia menghancurkan agama tersebut. Maka hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk menjaga sholat kita. Wa ita'iz zakah, makanya suatu ketika banyak orang yang sudah Islam mendirikan sholat, maka hendaklah ia menunaikan zakat. Di saat ditunaikan zakat ini untuk apa? Membersihkan daripada harta-harta yang telah Allah titipkan. Maka banyak orang-orang yang dititipkan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka tidak ada keberkahan di dalam harta tersebut. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah wa shaumi ramadhana. Nah, kita berada di dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kita. Tidak ada orang yang meninggal karena puasa. Tidak ada bahkan orang yang puasa itu juga bisa menjadi asbab kesembuhan terhadap penyakit yang dihidapkannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah setelah melaksanakan puasa wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hijjal bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, banyak orang yang mampu tetapi Allah tidak panggil untuk labbaik Allahumma labbaik kepada tanah sucinya Allah Haramain. Dua hal tadi sudah kita jelaskan, iman dan Islam. Selanjutnya tiga, yang ketiga adalah ihsan. Ini puncak daripada ibadah seorang hamba, bahwa orang yang beribadah terhadap apa yang dilaksanakannya itu haruslah bernilai ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Fa illam tastati, maka jika kamu tidak mampu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu beribadah. Maka momentum daripada Ramadan tahun ini, jadikanlah ibadah kita sudah bernilai ihsan. Ibadah kita sudah berkualitas ihsan. Jadi tidak lagi di tatanan bagaimana cara berwudu yang benar, tapi sudah betul wudunya. Bagaimana cara istinja yang betul, itu sudah kita lalui. Maka posisi di ihsan itu melihat bagaimana cara wudu, yang wudu itu menjadikan wudu terakhir kita, menjadi sholat yang terakhir kita, sehingga ihsan terhujam di dalam diri kita, menjadikan seluruh ibadah kita itu ibadah yang itu seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita di dalam seluruh aktivitas ibadah kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, mari sama-sama di dalam bulan yang penuh barokah mulia ini kita sudah mempraktekkan di dalam tiga hal tadi. Iman kita perkokoh. Kita terus pupuk. Dengan apa memupuk iman tadi? Dengan cara melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala gerangan Allah. Selanjutnya, meningkatkan iman dan takwa ini intinya melakukan aktivitas itu dengan melihat Allah dalam posisi zahir maupun batin. Yang kedua, setelah iman kita terus kita pupuk, hendaklah rukun iman kita laksanakan dengan totalitas, yaitu melaksanakan bahwa kita bersyahadat, syahadat kita terus menjadi kita hujamkan di dalam ibadah aktivitas hidup kita, yaitu diantaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jika seseorang sudah sholat 5 waktunya baik, maka aktivitas dunianya insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat sudah menjadi pencakup seluruh aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemirsa hadirin yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan, jadikanlah ibadah kalian itu ihsan. Jadi seluruh aktivitas kita ini menjadi nilai ibadah. Apapun profesi kita, mau kita menjadi tukang ojek kah, mau kita menjadi guru kah, maukah menjadi seorang kameramen kah, atau menjadi seseorang profesi apapun itu, maka jadikanlah nilai ibadah. Maka hadirin yang berbahagia, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita ini ibadah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Rabb,
kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan terakhir pagi hari ini adalah mari sama-sama kita perkuat dan perkokoh iman kita. Kita jadikan segala aktivitas kita menjadi nilai ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini kita menjadikan lebih baik daripada Ramadan dari sebelumnya. Kita jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga setiap momentum dari aktivitas Ramadan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya Musar MPDI, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Nasihat ini untuk pribadi saya dan jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.